Makanya ada yang beranggapan bahwa Hendel Rajamala mempunyai tuah sebagai pengusir penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Kali ini pembahasan saya agak berbeda dari video-video sebelumnya, karena saya ingin membahas satu bagian dari keris yang sangat penting. Jika bagian keris itu tidak ada, maka tidak ada keindahan pada keris tersebut, karena dengan adanya bagian tersebut keris itu bisa dinikmati dan bisa dipakai sesuai fungsinya. Nah, sahabat pusaka Jawa, saya akan membabar tentang handle keris. Nah, ini yang saya contohkan. Ini handle keris Rajamala. Ya, sahabat pusaka Jawa, handle keris Rajamala itu banyak versinya. Tapi saya tarik dulu tentang handle ya. Handle mempunyai peranan sangat penting dalam sebilah keris. Handle itu menunjukkan status sosial. Kenapa bisa menunjukkan status sosial? Karena orang pada zaman dahulu handle itu banyak jenisnya. Ada handle Sadewa, ada handle Pulungan, ada handle Rajamala, ada handle Dewi Durga, ada handle Buddha Bajang dan lain sebagainya. Banyak, sekitar ada 30 lebih macam handle ya. Dan jenis handle-handle tertentu atau dengan bahan tertentu itu akan menunjukkan status sosial. Ada yang handlenya dengan dari gading. Sahabat pusaka Jawa tahu sendiri bahwa harga gading itu tidak murah dan susah untuk dicari, seperti itu. Kalau untuk rakyat biasa yang untuk cari gading agak susah mungkin ya, karena harga handle gading sekarang kalau yang bagus bisa sampai 4 juta. Itu yang lamen ya, yang bagus, lamen, garapan, detail ukirannya bagus, dia bisa sampai 4 juta atau 3 juta atau sampai seterusnya. Karena di hobi itu tidak ada harga patokannya. Kalau seneng, cocok, nego, deal, why not, seperti itu ya. Nah, Rajamala sendiri berarti Raja Molo adalah penyakit. Jadi ini memang Rajamala adalah tokoh dalam perwayangan yang mati terbunuh. Tapi di sebagian pencinta keris beranggapan bahwa dengan handle Rajamala berarti itu menambah tuah dari sebilah keris untuk menghindari dari berbagai macam penyakit. Anggapan seperti ini berasal dari pada zaman Pakubuwono IV itu mempunyai putra mahkota Adipati Anom Mangkunegaran. Itu ibunya sakit, kemudian memerintahkan kepada tukang perahu atau kepada ya itulah seperti itu, kayak prajurit atau apa, untuk membuat perahu, dan hulu perahu itu kepalanya itu berbentuk Rajamala seperti ini, seperti itu ya, Rajamala. Dan singkat cerita, setelah dibikin itu untuk membawa ibunya melalui sungai Bengawan Solo, terus tembus ke Madura. Setelah dalam perjalanan dan kembali lagi, ibunya pun sembuh. Itu sembuh dari sakitnya ya. Makanya ada yang beranggapan bahwa handle Rajamala mempunyai tuah sebagai pengusir penyakit. Sedangkan berbanding terbalik dengan pewayangan, Rajamala sendiri matinya terbunuh. Padahal kan di situ di penyakit
menyingkirkan penyakit, tapi kan termasuk kematian juga. Tapi ternyata di pewayangannya Rajamala itu mati terbunuh. Ya, ada versi lagi bahwasanya berkembangnya Rajamala itu pada zaman Amangkurat 1, 2, dan 3 sampai ke 4. Ada yang beranggapan seperti itu. Mulai handle Rajamala mulai berkembang pada era Amangkurat 1, 2, dan 3 sampai ke 4. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sedangkan kalau berdasarkan sejarah, ternyata handle Rajamala itu ditemukan jauh sebelum keraton Paku PB keempat yang tadi cerita. Ternyata ditemukan di daerah, kan Rajamala ada motifnya, ada banyak tuh. Ada yang Rajamala motif Surakarta, ada yang pesisiran yaitu Cirebon, Tegal. Nah, kalau dilihat dari Cirebon berarti kan lebih tua daripada Solo, seperti itu. Karena Cirebon itu berdiri pada masa Demak lah ya, akhir Brawijaya habis masa kepemimpinannya. Nah, ada yang mengatakan juga jauh sebelumnya, karena Rajamala itu peninggalan dari bangsa Hindu, seperti itu. Rajamala kan bentuknya raksasa, sahabat Pusaka Jawa, dengan hidung panjang. Saya kasih unjuk ya. Nah, ini dengan hidung panjang, matanya melotot, giginya seperti ini. Biasanya dia memakai janggut di sini, tapi yang saya pegang ini tidak memakai janggut. Dan kalau Rajamala yang berlingkar ular di sini, biasanya ditemukan pada Rajamala bukan tangguh, bikinan Cirebon atau Tegal. Jadi sahabat Pusaka Jawa yang orang Tegal harus bangga, karena ternyata Tegal mempunyai handle tersendiri, yaitu handle Rajamala Tegal. Itu hidungnya berkesan primitif, dalam arti motifnya berkesan primitif, lebih wingit, hidungnya mancung ke depan. Kalau ini kan agak ke atas, sahabat Pusaka Jawa. Kalau dia lurus ke depan, kadang memakai kalung di sininya, kalung ular, karena mungkin karena masih Hindu itu kan Siwa, tahu ya, Dewa Siwa kan berkalungkan ular seperti itu ya. Jadi Dewa Siwa berkalungkan ular. Nah, itu seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau yang ini Rajamala Surakarta, tentunya lebih cantik, lebih ayu, lebih kewas, tidak begitu menyeramkan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, seberapa besar sih nilai ekonomi untuk Rajamala? Ya, Rajamala dinilai lebih oleh sebagian pecinta keris karena mempunyai tuah sebagai penyingkir dari berbagai macam penyakit atau untuk tolak bala ya. Tapi juga dilihat dari bahannya. Kalau ini saya lihat ini dari bahan kayu hitam, sahabat Pusaka Jawa. Ini bahan kayu hitam, ukirannya detail ya. Ini lamen, sahabat Pusaka Jawa, bukan baru, ini lawasan ya. Yang seperti ini mungkin bisa sampai 1 juta atau 750.000 harganya. Tapi kalau ketemu dengan orang yang senang bisa lebih, karena lihat barang itu dilihat dari pertama dari bahan, garapnya, ukirnya bagus atau tidak, terus utuhnya seperti itu, lamennya lamanya berapa lama, nah seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini handle mempunyai peranan sangat penting. Bahkan sahabat saya Mas Hengki membuat buku berjudul The Power of Keris Hill, kekuatan dari gagang keris. Karena tanpa handle keris, entah itu keris, entah itu pedang, entah itu badik, tidak bisa maksimal untuk digunakan dan tidak akan terlihat indah. Dengan handle
yang berbentuk seperti ini tentunya akan membuat indah satu pusaka ya. Ketika disarungkan, belum dibuka saja sudah melambangkan kegagahan atau kewingitan dari pusaka tersebut. Sahabat pusaka Jawa, coba sahabat pusaka Jawa punya keris, punya pedang, ada sarungnya tapi tidak ada handle-nya, kayak orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Bisa dibayangkan ya sahabat pusaka Jawa. Jadi betapa pentingnya arti sebuah handle. Kadang orang lupa kalau handle itu sangat penting, dan orang kadang tidak sampai untuk membagus-bagusi handle, padahal jenis handle banyak loh. Ini seperti ini gajahan sahabat pusaka Jawa dari Cirebon, gajahan. Ini juga stilasi dari Buta Bajang, kalau yang ini stilasi Buta Bajang. Ini gajahan yang di sini, ya kan? Nah, dengan memperhatikan handle dengan warna, kalau orang pusaka pasti sudah tahu, bisa ngekir lah ya. Handle-nya harga sekian, rangkanya harga sekian, pusakanya pasti bagus. Tapi tidak juga. Setidaknya bisa ngekir, oh handle-nya atau rangkanya bagus, harganya sekian. Apalagi nanti ditambah pusakanya, berarti kira-kira sekian. Ya sahabat pusaka Jawa, jadi mungkin nanti saya akan membabar handle lagi ya, dengan jenis handle-handle yang lain, agar sahabat pusaka Jawa bisa memahami secara utuh pusaka dan mencintai dengan paham nama-nama handle. Ada handle Donoriko dari Madura, ya kan? Kalau handle-handle yang lama juga ada yang handle WW Gombel, handle Sadewa. Handle Sadewa itu susah dicari sahabat pusaka Jawa. Dan handle-handle yang bagus kebanyakan lari ke negeri sebelah, entah itu ke Belanda, ke Inggris, ya karena motifnya motif ekonomi, motif perut. Karena pencari pusaka dan yang cocok harga adalah untuk orang luar negeri, makanya dilepas. Banyak teman-teman saya di Cirebon yang memang khusus bermain di handle, dikirim ke luar negeri banyak. Ya makanya jangan heran kalau di luar negeri mereka mempunyai handle-handle yang berkualitas bagus dan tangguh, pembikinannya lama sekali. Ya sahabat pusaka Jawa, jadi sahabat pusaka Jawa nanti tonton channel ini terus agar sahabat pusaka Jawa bisa mengetahuinya. Nanti saya akan babar lebih dalam bermacam-macam handle, bermacam-macam warongko, selain juga bermacam-macam jenis pusaka. Silakan sahabat pusaka Jawa komen, like and share. Yang belum subscribe ya, agar saya bersemangat dalam membuat video untuk edukasi sahabat pusaka Jawa semuanya. Kalau bukan kita siapa lagi, sahabat pusaka Jawa? Dari saya itu saja. Semoga sahabat pusaka Jawa merasa teredukasi dengan waktu yang sangat minim tapi padat atau berisi penuh dengan daging, tidak ada tulangnya. Jadi sahabat pusaka Jawa melihat tontonan ini merasa terhibur juga, tertuntun, istilahnya teredukasi. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.